Great. Good morning everyone. Tema pada pagi hari ini adalah Underestimate Routine God Glorified Preparedness. Rutinitas yang diremehkan, kesiapan yang dimuliakan Tuhan. Alright, welcome back in this Andre Cyber channel, my quality time with Jesus. Teman-teman sekalian, hari ini kita hidup di zaman yang anti rutinitas, ya nggak? Rutinitas itu dianggap membosankan, tidak berkembang, hanya mengulang-ulang hal yang sama. Karena ada kalimat sinis seperti ini ya, latihan terus, lalu kapan bertandingnya, kapan bertandingnya, ya nggak? Atau ngapain latihan perang tiap hari, toh nggak pernah diterjunkan ke medan perang, ya nggak? Ya, pernyataan ini sekilas masuk akal, ya nggak? Tapi cara pandang itu tidak sepenuhnya benar, teman-teman. Karena hidup tidak pernah menunggu kita siap. Hidup itu datang tiba-tiba, ya toh. Selalu ya tidak pernah kita prediksi. Tiba-tiba membawa Goliatnya sendiri. Ya, kalau kita baca di firman Tuhan di 1 Samuel 17 ayat 34 ya. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Satu kata penting di sini ya. Biasa artinya apa? Tidak spektakuler, tidak bombastis, tidak istimewa, tidak viral, tidak rohani menurut standar manusia. Daud hanya menjaga berapa? Ribuan kambing domba? Enggak loh. Daud menjaga 2 atau 3 ekor kambing domba saja. Dan ironisnya, rutinitas ini justru menjadi bahan ejekan dari kakak-kakaknya, ya enggak? 1 Samuel 17 ayat 28 itu berkata begini. Kakaknya berkata, kepada siapa engkau tinggalkan kambing domba yang sedikit itu? Nah, rutinitas Daud ini dianggap kecil, ya enggak? Enggak penting, membuang-buang waktu. Tapi Tuhan melihat sesuatu yang berbeda. Kalau Daud hidup di zaman sekarang, zaman now ya, mungkin ada yang komentar begini, doa lagi, isinya itu terus, ya nggak? Baca Alkitab, ya gitu-gitu aja, ibadah melulu, lalu kapan suksesnya? Teman-teman, seringkali rutinitas yang Tuhan pakai justru rutinitas yang manusia remehkan. Ya, teman-teman, saat singa dan beruang itu datang, Daud nggak latihan dulu, enggak. Saat Goliat muncul, Daud tidak kursus bagaimana caranya melempar menggunakan ketepel. Enggak latihan dulu, enggak. Kenapa? Karena semua itu sudah menjadi rutinitasnya Daud. Disinilah kebenaran ini hidup ya, teman-teman. Seperti kata ungkapan, saya suka sekali ada ungkapan begini. Success is when preparation meets opportunity. Apa itu? Kesuksesan adalah ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Goliat itu kesempatan, rutinitas menggembala itu kesiapan. Teman-teman, preparation time is never wasted time. Jadi waktu persiapan itu tidak pernah sia-sia, teman. Ya,
Kan kita ambil contoh ya, tokoh-tokoh Alkitab. Semua tahu cerita tentang Yusuf ya. Tahu kan cerita tentang Yusuf? Setiba di rumah Potifar, setia walaupun dia ada di penjara. Dia di penjara karena apa? Jahat? Enggak. Karena dia korupsi? Enggak. Dia difitnah, tapi dia di penjara tetap setia. Padahal Yusuf itu tidak tahu kapan dia dipromosikan jadi penguasa Mesir nomor 2. Dia nggak tahu. Oh, di penjara kok. Kejadian 39 sampai 41 ya. Rutinitas kesetiaan Yusuf membentuk karakternya. Sebelum Tuhan mempercayakan kekuasaan, Tuhan tidak langsung membawa Yusuf ke istana, enggak. Tuhan membawanya kemana? Ke rutinitas yang menyakitkan, tapi itu justru membentuk karakter. Dengar baik-baik, perhatikan. Perhatikan ini. Daniel juga begitu. Daniel 6 ayat 11 ya. Yang pintar mencatat ya, ayo. Ia berdoa berapa kali sehari? 3 kali sehari. Itu bukan doa darurat. Itu rutinitas biasa. Nah, saat singa itu datang, Daniel panik gak? Enggak. Daniel tidak panik. Karena dia punya relasinya dengan Tuhan sudah terbangun sejak lama. Tidak 1 hari 2 hari, enggak. Sudah terbangun dia. Yesus juga begitu. Markus 1 ayat 35 ya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Yesus anak Allah, penuh kuasa, tapi tetap menjaga rutinitas doa. Dengar baik-baik itu, perhatikan. Jika Yesus saja memelihara rutinitas rohani, lalu siapa kita sampai merasa itu nggak penting? Cobalah mikir. Doa, baca Alkitab saat teduh, ibadah, kadang-kadang terasa apa? Kering, membosankan, tidak ada hasil langsung. Tapi ingat ini, God is more interested in your faithfulness than your visibility. Tuhan lebih tertarik pada kesetiaan kita daripada seberapa yang terlihat oleh kita. Rutinitas rohani yang sesederhana ini jauh lebih baik daripada kebiasaan buruk yang perlahan-lahan menghancurkan kita. Ya enggak? Cobalah pikir. Ayo. Banyak teman-teman yang malas mikir. Teman-teman, saya ingin dengar dari Anda. Tulis di kolom komentar ya. Tulis. Rutinitas rohani apa yang akhir-akhir ini mulai Anda tinggalkan? Karena apa? Terasa membosankan. Tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan sama-sama baca. 2. Menurut Anda, Tuhan lebih sering bekerja lewat mujizat instan atau lewat proses panjang yang tidak terlihat? Ya, tulis di kolom komentar. 3. Jika hari ini Goliat ini muncul dalam hidup Anda, lalu apakah rutinitas Anda sudah cukup mempersiapkan Anda? Komentar Anda bisa menguatkan orang lain yang sedang hampir menyerah. Ya enggak? Saya pernah ada di titik itu. Jadi closing statementnya apa? Teman-teman jangan remehkan rutinitas yang dilakukan dengan iman. Apa yang hari ini tampaknya kecil bisa menjadi senjata utama Tuhan esok hari. Teruslah setia. Karena Tuhan sedang melatih otot-otot rohani Anda. Bukan untuk rutinitas, tapi untuk kemenangan lepas kemenangan. Amin. Tuhan Yesus, ajar kami untuk setia dalam hal-hal kecil. Beri kami mata rohani untuk melihat bahwa rutinitas bersama-samamu adalah proses pembentukanmu
Siapkan kami, siapkan hati kami untuk hari kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, kepada komunitas-komunitas yang lain, agar banyak orang diberkati. Alright, please subscribe, comment, like, and share. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.